Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan segar untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bagi kita akan kita baca secara bersama-sama dari 2 Tesalonika 2 ayat 13-17 demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah menopang sesama teguh dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen mengalami kelesuan rohani. Mereka tidak lagi mempunyai roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya? Masalah atau beban hidup yang menindih membuat mereka merasa lelah dan penat secara rohani. Dalam situasi ini, kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk menguatkan dan menopang. Ada tertulis, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpegang teguh di dalam iman yang dimaksudkan Paulus di sini adalah berpegang teguh pada kebenaran atau isi dari Injil Kristus. Iblis tidak dapat merebut iman keselamatan kita, jelas sekali. Namun, ia dapat dan sering kali membuat orang Kristen mudah bimbang atau ragu akan kualitas imannya sendiri. Paulus kerap mengucap syukur atas berbagai tempat-tempat yang pernah dilayani. Yang bagi Paulus, semua umat di berbagai tempat itu dikasihi oleh Tuhan dan telah dipilih sejak mulanya di dalam ayat 13. Dan hal ini seperti memberi penopangan dalam iman. Semakin kuat dan taat percaya, memperlakukan iman, pengharapan, dan kasih secara nyata bagi sesama manusia. Coba sekali lagi kita perhatikan. Paulus berkata, kamu telah dipilih untuk menerima keselamatan, dan karena itu kamu tidak boleh berbuat seenaknya dan tetap aman, melainkan sebab itu berdirilah teguh. Hal inilah yang menyadarkan dan menarik kita supaya memiliki tekad dan kerajinan sehebat-hebatnya berdasarkan keteguhan iman. Bahwa kita di bagian menjelang akhir tahun 2020 ini harus tetap teguh tinggal di dalam kasih Kristus sampai selamanya. Apapun dan bagaimanapun beratnya permasalahan, pergumulan dan perjuangan hidup. Jemaat di Tesalonika dinasehati supaya berdiri teguh
di dalam pengakuan Kristen mereka, supaya berpegang pada ajaran-ajaran yang mereka terima atau ajaran Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang kini tiba kepada kita sebagai pengikut Kristus. Menjelang akhir tahun 2020, nantinya akan berganti dengan 2021. Dengan iman yang tidak berganti, mari kita saling menopang dalam keteguhan iman. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman kami di tengah tantangan, pencobaan, pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Tolong kami dan kuatkan kami untuk tetap teguh memegang iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.